Tak pernah saya tutupi. Oh, ibu saya bukan SCC. Saya bilang, coba nanti cari video saya yang lama mengenai diskusi sama dengan SCC. Di situ saya bilang, ibu saya itu memang SCC, saya bilang. Ya. Jadi kalau ada orang ini dia di mata pisau, biarin aja di mata pisau. Tapi Francisca sudah menyerang pribadi saya dan menyerang ibu saya yang sudah meninggal. Saya katakan Francisca makan anggota dewan yang banyak utangnya. Selagi dia anggota dewan pun banyak utangnya. Karena saya pernah memoto anaknya, utangnya belum dibayar dia. Berapa bulan kemudian baru dibayar. Dan ada orang catering juga datang sama kami menagih. Dan sampai hari ini masih banyak utangnya. Karena dia sudah menyerang pribadi saya ya. Saya serang dia sekarang. Sampaikan. Saya hadapi mereka. Suruh si mata pisau jadi pengacara dia. Kuhadapi mata pisau 1 lawan 1. Aku dengan dia aku tak takut. Silakan. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Komal? Ya sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bombom. Nggak ada yang seperti Pak Bombom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan. Mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, saya channel Peta Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Kita tahu ya, Rudy Iskariot makin banyak musuhnya, teman-teman. Selain musuhnya adalah Edis Sofiatul serta kroni-kroninya beserta herder-herdernya, sekarang Rudy Iskariot menghadapi kubu baru, teman-teman. Menghadapi musuh baru, permasalahan baru, yaitu para pendiri GBI Kairos Kota Duri. Jadi para petinggi Gereja Bethel Indonesia Kairos itu sekarang menjadi musuh Rudy Iskariot setelah mereka terkena prank. Ya, terkena prank oleh Rudy Iskariot, di mana tahun lalu Rudy Iskariot berjanji mengatakan bahwa dia akan menyumbangkan tanahnya untuk dijadikan gedung GBI Kairos. Dan dia meminta izin untuk dilakukan penggalangan dana agar gereja GBI Kairos bisa berdiri. Para jemaat petinggi GBI Kairos yang antusias tentu saja mengiyakan, senang dengan ajakan tersebut, tawaran tersebut, dan mulailah dilakukan penggalangan donasi. Tetapi sekali lagi Rudy Iskariot menunjukkan siapa dirinya sesungguhnya. Setelah uang terkumpul, pembangunan sudah dibangun dan sudah mau selesai, GBI Kairos disepak keluar, teman-teman. Diusir keluar oleh Rudy Iskariot. Rudy Iskariot kembali melakukan aksinya sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Dulu bangun panti asuhan yang bernama Rumah Anak Terang. Anak pantinya nggak ada, anak yatimnya nggak ada, yang ada dia beserta keluarganya yang tinggal di rumah tersebut. Menjual anak yatim untuk rumah pribadi. Berikutnya, menjual Rudy Simamora untuk dia juga. Sekarang, menjual GBI Kairos untuk jadi gedung gereja punyanya sendiri. Dia pilih mana merek gereja yang gampang diatur. Yang penting, keuangan semua di bawah kendali Rudy Iskariot.
luar biasa culasnya, teman-teman. Luar biasa sekali culasnya. Dan kalau masih ada orang Kristen yang percaya dengan orang seperti ini, artinya ada yang salah dengan diri kalian. Silakan kalian minta ampun kepada Tuhan kalian, berdoa yang benar. Semoga pengampunan ada pada diri kalian dan mata kalian tersadarkan. Dan kita tahu, teman-teman, dari GBI Kairos yang maju itu adalah seorang ibu yang dulu adalah seorang mantan DPRD Kota Duri. Ya, menurut keterangan dan berita yang kita baca, dia adalah mantan DPRD, di mana ibu ini maju. Ibu ini menyampaikan bagaimana mereka diusir, bagaimana Rudi Iskariot merebut GBI Kairos dari mereka. Dan secara hukum, menurut Mata Pisau, yang memang adalah praktisi hukum ya, Mata Pisau alias Robert Lele, ini adalah seorang praktisi hukum, dan menurut hasil pengamatannya, hasil analisanya, apa yang dilakukan Rudi Iskariot adalah pelanggaran hukum. Jelas ini adalah penggelapan, penipuan, teman-teman. Dan Mata Pisau alias Robert Lele siap membantu GBI Kairos mendapatkan haknya kembali. Karena apapun cerita, tanah boleh milik Rudi Iskariot. Kalau dia nggak mau nyumbangkan seperti yang dia janjikan, nggak apa-apa, tanah masih punya dia. Walaupun dulu pernah ada video, dia mengatakan akan menyumbangkan tanah tersebut. Oke lah, kita tahu Rudi Iskariot ini jago dalam menjilat ludahnya sendiri. Kan begitu, menjilat ludahnya kembali. Tetapi, bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut, itu jelas adalah hasil orang-orang berdonasi untuk pembangunan GBI Kairos. Bukan gereja lain ya. Jadi jangan pakai alasan loh. Ini kan gereja lain juga berdiri, nggak apa-apa. Yang penting sama-sama gereja. Teman-teman Kristen, coba saya tanya, fair nggak seperti itu? Hanya karena alasan berdalih, yang penting kan ada gereja. Ya beda dong. Akad kamu dari awal itu gereja apa? Kalau di Islam, itu jelas sudah cacat. Nggak perlu diperdebatkan, nggak perlu lagi ya dibahas-bahas. Jelas itu salah. Kamu nggak bisa bilang, saya mau menikahi si A. Terus kamu bilang, loh saya batal sama si A, saya nikah sama si B. Lah kan sama-sama nikah, nggak apa-apa. Yang penting ada nikahnya gitu kan. Bisa nggak seperti itu? Halo? Apa kalian nggak mikir bagaimana perasaan GBI Kairos? Kalian nggak mikir perasaan para donatur yang ikut menyumbangkan dengan tujuan membangun gereja GBI Kairos? Ternyata disulap, simsalabim, teman-teman. Simsalabim. Luar biasa sekali. Dan di sini Rudi Iskariot mengatakan siap ya untuk bertempur dengan Bu Francisca yang dibantu oleh Mata Pisau alias Robert Lele. Jadi dia sekarang membuka front baru setelah kemarin minta maaf dengan Edis ya. Jadi dia pikir dengan stop dengan Edis dan dia lihat Edis dan Sofiatul itu tipikalnya tidak akan menyerang dia. Ya, tidak akan menyerang dia dulu, akan cooling down, apalagi ini lagi genjatan senjata gitu kan. Disuruh genjatan senjata dulu. Maka dia bisa fokus menghadapi Bu Francisca dan GBI Kairos yang didukung oleh Mata Pisau alias Robert Lele ya. Kita dengarkan dulu bagaimana Rudi Iskariot membongkar, membalas ya yang namanya Bu Francisca ini. Kemudian dia colok mataku, ya aku balas dong. Masa 2 kali dicoloknya mataku ya, pipi kiri kanan dari tempelengnya. Masa aku kasih mataku dicolok ya. Oke. Kemudian kenapa aku harus melakukan ini? Karena sudah ku minta perdamaian sama si Edis, dia nggak mau. Bulan 5 udah ku minta ya, udah berdamai kami. Bulan 9 kemarin ku minta lagi, malah melonjak orang itu, ditambah lagi Pak Udin Caikiti. Ku ingatkan itu, Dis, janganlah lakukan ini. Kalau kau lakukan ini, aku bisa panik loh. Ku sebarkan semua datamu, bla 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 bla. Aku kan sudah di Amerika, yakin kau? Ya, nah, karena dia sudah di Amerika, menurut dia nggak bisa tersentuh. Ya sudah, kenapa dia marah-marah? Aku tes lah, ya. Kutunjukkan alamat dia, larilah dia dari situ, dari LA, lari dia ke California, pergi pula ke gereja Advent, kumpulan orang Advent. Di situ ada Namboruku Boru Tagalung. Kulihat di Facebooknya muncul-muncullah hidungnya dengan hidung Udin Caikiti.
Jadi kemana lagi dia dilari kan? Kuspil lah gereja itu. Ternyata ini aku bilang sama kalian semua ya, andai kata aku tidak speak up di tempat Sinandar dan di mana-mana, percayalah kalian ya, sampai hari ini si Edis tidak akan pernah mengumumkan berapa donasi yang sudah dia kumpulkan. Si Edis tidak akan pernah mau mengatakan Desember kita bangun, tidak akan ada itu. Dia akan terus sampai dia kenyang, sampai dia butong, sampai dia gemuk. Untung saya kasih tahu sehingga dia mulailah membuka sedikit rahasia dia, ada suara. Ya. Nah, kemudian kenapa saya nyerang Udin Caikiti? Udin Caikiti sudah saya ingatkan, tolonglah suruh Udin Caikiti itu diam. Jangan dikiranya aku nggak punya data dia. Aku tuh dengan Ibu Sarah dulu kan dekat kami kan. Sama Udin Caikiti kami dekat loh. Pernah diajaknya aku untuk menteror Indonesia dengan menghujat Islam. Itu langsung saya bilang ya, tidak saya kurangi sedikit pun. Disuruhnya saya mengumpulkan beberapa orang pendebat untuk menghujat Islam. Kalau apa-apa dia akan membawa kami lari ke Amerika. Kenapa? Karena dia sudah bertemu Henry Tarigan. Itu nggak bohong ya. Saya ingatkan, ternyata nggak bisa diingatkan. Akhirnya saya buatlah gambar-gambar itu. Kalian semua sudah tahu dan tidak saya tunjukkan wajahnya. Rupanya orang yang bersangkutan klarifikasinya sudah, berarti yang saya buatkan benar. Saya sudah itu sob katul bekatul. Dia memfitnah saya bahwa saya ada mengajukan uang 150 juta sama dia. Makanya saya tantang sob katul bekatul, tunjukkan bukti saya meminta bantuan sama sob katul bekatul teman-teman 150 juta. Sampai hari ini kan tidak ada kan. Jadi mereka ini hanya fitnah saya. Kenapa? Karena saya bongkar rahasia Sedis yang mau memanfaatkan oten-oten Dodong untuk kepentingannya yang tidak bertepi itu. Kalau tidak saya speak up, tidak akan pernah dilaporkannya keuangan dia. Kalau saya tidak speak up, tak akan pernah dia mau mengatakan Desember mau beli rumah itu. Nah, diam dulu, ganti dong. Sabar. Tunggu Bang Leman. Tunggu di mata pisau itu ada Ibu Francisca di situ. Bang Leman, sabar, tenang. Sabar Bang Leman. Kalau memang ada Bu Francisca di situ, suruh Bu Francisca kemari. Mumpung di sini Bang Rudi Yohanes. Ya. Ya. Bilanglah. Izin saya mau bicara dulu. Sebentar. Francisca itu santan saya. Saya sudah ingatkan dia, jangan bawa-bawa, sebentar. Jangan bawa-bawa ibu saya yang sudah meninggal, saya bilang. Mama saya kan sudah meninggal, betul. Jangan kalian kira saya ada saya simpan. Ibu saya saksi Yehova, sudah pernah saya bilangkan. Ibu kau saksi Yehova, kau betul. penipu kau. Kok penipu? Dari Tunggu dulu, tunggu dulu ini. Matikan dulu Pak host. Dimatikan dulu. Saya sebentar. Saya tidak pernah mengatakan ibu saya tidak saksi Yehova. Bahkan banyak di channel, di video-video saya katakan itu. Kalian aja baru mendengar. Bahkan saya bilang sebelum ibu saya meninggal, saya bilang, "Mak, meminta ampunlah kepada Tuhan Yesus." Di depan mata saya, di telinga saya, dia berdoa kepada Tuhan Yesus. Batasi itu, narasi begitu nanti terlalu bias. Kita bicara yang... Gak usah dulu, tunggu dulu, aku harus klarifikasi. Francisca itu sudah menyerang pribadi saya. Selepas ini saya serang pribadi dia. Dia itu mantan anggota dewan, banyak kali utangnya. Tunggu, aku sudah ingatkan dia, jangan serang pribadiku. Mamaku sudah mati, jangan kau serang, aku bilang. Karena aku tidak pernah menutup dataku. Dari dulu kalau nggak tanya semua penonton, selalu aku bilang mamaku dulu seorang saksi Yehova. Tetapi di akhir hidupnya, dia mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Saya saksinya. Silakan. Saya mau turun. Bang Effendi, saya dulu. Sabar dulu. Saya mau turun. Oh ya, silakan. Bicaranya yang sopan ya, sebentar dulu. Ya. Ini kita di sini Kristen semua ya. Ini bukan Komalnya Nandar. Kita ini orang Kristen semua. Kita tunjukkan kita adalah pengikut Kristus. Ya, tunjukkan kasih kita. Kita boleh benci, boleh tidak suka sama orang, tapi di setiap bicara kita, di setiap pertanyaan kita, tunjukkan kasih kita. Nah, apalagi siapa yang naik tadi? Saya netral orangnya.
Ya sebentar, tadi kan mama Bang Rudi sudah meninggal, ya. Dan Bang Rudi mengaku bahwa memang mamanya almarhum adalah saksi Yehova. Jadi saya pikir tidak fair kalau dibawa orang yang sudah meninggal, yang sudah pulang ke rumah bapak. Nah, bahkan tadi dibilang, itu ada Ibu Francisca. Nah, tolong suruh Ibu Francisca kemari, mumpung Bang Rudi dari sini. Oke, silakan. Mari kita bicara dengan kasih ya. Iya. Boleh tidak suka, mari, tapi tunjukkan sikap kita. Sabar dulu. Saya cepat Musafir, aja, Bang. sabar dulu. Saya cepat aja. Sebentar Bang Saya Musafir, tadi- sebentar. Sebentar Bang Oke. Musafir. Sebentar Bang. Oh, lanjut. Oke. Iya, Oke Bang gini. Ek, silakan. Saya di sini saya sangat minta terima kasih sama Pak Pendi karena saya orang pertama yang membujuk Pak Pendi, memohon kepada Pak Pendi untuk mendamaikan sang debaters dengan Abang Edis. Betul kan Pak Pendi? Waktu Bang SD naik ke Komal Bang Nandar kedua kali atau pertama kalinya itu saya naik ke sini, saya memohon kepada Pak Pendi. Saya bilang tolong ajak teman-teman apologet yang lain untuk bisa mendamaikan Pak sang debaters dengan Abang Edis. Itu saja, saya tidak mau ini terus-terusan. Saya hanya maunya damai dan saya tidak berpihak kepada siapa karena saya sebagai orang awam, saya menilainya dua-duanya apologet terbaik untuk iman kita, jadi saya maunya berdamai. Itu saja. Dengan ini yang bikin masalah tambah besar ini yang tapping di bawah, header ini yang Bang SD yang bilang itu yang terbawa suasana, masalah tambah besar. Itu menurut saya orang bodoh tapi penilaian saya begitu. Jadi kalau untuk Pak Rudi tidak usah herokan dengan itu netizen yang di bawah, karena Pak Rudi tidak kenal mereka. Pak Rudi hanya kenal Abang Edis. Jadi yang tapping di bawah tidak usah urusi mereka. Itu saya maunya damai. Terima kasih, Tuhan berkati semua. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih. Ku jawab dulu ya. Saya buat di status Facebook saya begini. Yang menjadi permasalahan dia antara aku dan saya di situ, tidak ada orang Kristen yang bijak. Mereka bukan mau mendamaikan, tapi membujuk saya dan memaksa saya untuk merendahkan diri di hadapan Sedis. Ibaratnya inilah namanya politik belah bambu. Satu diinjak, satu diangkat. Saya bilang saya nggak mau. Tapi kalau ada orang Kristen kemarin berusaha mendamaikan saya, namanya Lemba Efron, Edis tak mau. Padahal Edis dia bilang gini, memang Rudinya mau dihubungi sama saya, dikirim WA itu. Saya bilang saya mau. Ternyata dihubungi Lemba Efron, Edis cuek. Nah, mengenai ibu saya SSC, tolong kalian tonton. Ada kemarin bilang Edis SSC kan? Saya mengakui saya belajar SSC 6 tahun. Tidak pernah saya tutupi. Dari tahun 86 sampai tahun 92. Makanya saya bilang saya bisa mengatasi SSC. Dan ketika saya dulu mulai live itu, ya, saya tidak pernah mengatakan ibu saya tidak SSC. Selalu saya katakan ibu saya adalah saksi Yehova. Tidak pernah saya tutup. Orang-orang lama yang menonton tahu itu. Tidak pernah saya tutupi. Oh, ibu saya bukan SSC. Saya bilang, coba nanti cari video saya yang lama mengenai diskusi sama dengan SSC. Di situ saya bilang, ibu saya itu memang SSC, saya bilang. Ya. Jadi kalau ada orang ini dia di mata pisau, biarin aja di mata pisau. Tapi Francisca sudah menyerang pribadi saya dan menyerang ibu saya yang sudah meninggal. Saya katakan Francisca makan anggota dewan yang banyak utangnya. Selagi dia anggota dewan pun banyak utangnya. Karena saya pernah memoto anaknya, utangnya belum dibayar dia. Berapa bulan kemudian baru dibayar. Dan ada orang catering juga datang sama kami menagih. Dan sampai hari ini masih banyak utangnya. Karena dia sudah menyerang pribadi saya ya. Saya serang dia sekarang. Sampaikan. Saya hadapi mereka. Suruh si mata pisau jadi pengacara dia. Ku hadapi mata pisau 1 lawan 1. Aku dengan dia aku tak takut. Silakan. Salam Bapak. Bisa mau turun. Saya percaya gini. Saya hanya percaya Pak Pendi bisa mengatasi ini semua. Pak Pendi, terima kasih.
Oke, sama-sama. Iya. Tadi ada yang bilang di bawah sebentar ya. Tadi ada yang bilang di bawah ada Ibu Francisca suruh naik. Ya, kalau ada di bawah kita naikin. Ya. Kalau ada Ibu Francisca di bawah kita naikin, teman-teman ya. Jadi kalau Bu Francisca ada di depannya Bang Mata Pisau, tolong hadir ke sana, bilang untuk hadir kemari. Mumpung Bang Edis, Bang Rudi ada di sini. Ya. Boleh gantian Pak. Begitu saja saya turun dulu. Terima kasih. Sebentar. Bang, saya duluan. Tadi saya duluan. Ya Pak Silalahi, Musafir dulu, silakan. Ya. Bang Rudi, kabar sehat? Aman ya? Oke, Bang Rudi, saya sudah kenal lama. Saya masuk di TikTok, Bang Rudi sudah ada. Kita sudah tahu itu. Kita sudah tahu bersama ya. Bang Edi, saya ketemu tahun lalu, dia baru mau buat, dia punya di TV. Sebelumnya kan dia bermain di VFB dengan bermain di YouTube ya. Saya tidak sebut nanti kena algoritma. Tuh, saya tahu semua. Teman, kita semua sama, teman. Kita seiring sejalan. Saya bukan melihat tentang keadaan yang sekarang ya. Ini kan ada triggernya. Saya izin Bang Rudi, apa Bang Rudi sudah klarifikasi yang telepon Bang Edis itu sebenarnya memang Bang anak Batak? Sudah. Yang Bang Rudi sudah klarifikasi itu sebab setelah itu ada muncul akun juga yang pada bulan itu juga saya ikuti. Oh ini akun baru dan saya ikuti, dia kasih masuk semua video-videonya. Dan setelah itu dia menelpon beberapa bulan kemudian, dia menelpon apologet Kristen. Dan di situ ada yang dia meminta dana 100 juta. Dan pada saat kita lagi live, telepon itu masuk. Dan teman apologet saya yang hostnya, ini ada telepon dari Bang Rudi. Dia minta 100 juta untuk dia punya remisi. Pertanyaan saya, sampai segitunya. Coba kita lihat dulu. Ini dari telepon Bang Rudi ke Edis, dan pada saat Edis live, Edi ungkapkan itu, dan saya ada di situ juga. Dan saya tahu itu. Saya dapat telepon dari Bang Rudi bahwa Bang Debater saya tidak menerima uang sama sekali. Saya minta bantu Bang Edis untuk bantu saya uang gitu. Tapi telepon ini berlangsung terus sampai bulan lalu. Terakhir sekali bulan lalu ada yang ditelepon teman apologet. Untung Musafir tidak pernah mengumbar-umbar nomor WA, tidak sama sekali. Makanya saya tidak ditelepon. Tapi kebanyakan dia menelpon. Ada apa sebenarnya ini? Coba Bang Rudi bisakah mengklarifikasi dulu tentang hal ini? Apakah itu betul anak Batak? Sekali lagi, sebab ini orang-orang paling pintar di dunia pun bisa terkecoh dengan yang model begini. Kita tidak sadari sebenarnya sumbernya dari situ dulu, akhirnya terungkap. Dan di situ Bang Rudi kan menanggapi pada saat itu, karena itu ada yang rekam dan disebarluaskan pada saat itu juga. Saya kaget, pas selesai live 1 jam, kenapa ini sudah muncul di beranda saya rekaman ini? Oh ini mau nembak Bang Rudi nih, ada maksud ini sama ada masalah ini. Betul kan? Bulan itu langsung Bang Rudi menjawab dan langsung mengklarifikasi Bang Edis. Tapi apakah dihubungi anak Batak itu? Tidak. Apakah kamu menelpon begitu? Dan saat itu saya bilang, tolong minta nomor rekeningnya. Dia tidak mau kasih nomor rekening. Kalau dia kasih nomor rekening, pasti nama lain itu. Pasti nama lain. Yang dia minta 100 juta tentang remisi. Pasti nama lain. Dia tidak mau kasih muncul. Tapi itu maunya untuk supaya jadi polemik itu sebenarnya. Ya, aku jelaskan dulu Pak Musafir. Ya, lanjut. Kalau si Rudi Simamora menelepon Edis, sudah kuklarifikasi benar kata Rudi Simamora. Bahkan aku tunjukkan WA kami sama dia kan. Bahkan teleponan kami pun aku sampaikan sama kalian. Cuman menurut Rudi Simamora, si Edis TV tidak mengerti apa itu pra-peradilan. Si Rudi Simamora sudah mengatakan, setahu saya Bang Rudi itu mengurus saya sampai pra-peradilan. Oleh si Edis nggak mau tahu. Kata dia, sampai hari ini saya mengumpulkan donasi. Bulan 5 waktu itu ya. Saya bilang saya tidak mengumpul donasi lagi sejak 30 November. Ya. Nah, itu yang tepat. Nah, kemudian mengenai si Rudi Simamora untuk banding meminta uang sama penggemar, betul dia minta 70 juta, ada seorang ibu dikasih 60 juta, katanya bentuk pinjaman. Kemudian dia minta si Edis untuk
kasasi atau apa ya, 15 juta itu betul diakui Rudi Simamora juga. Tapi Edis tak mau bantu. Edis ini kan dia sendiri yang ngocop untuk diri sendiri. Padahal dia dapat 4 miliar, 15 juta berapa sih? Dia nggak akan mau membantu siapapun. Maka dia bilang sama Rudi Simamora, dilimpahkan ke aku. Nah, itulah membuat Rudi Simamora sempat marah. Dikiranya saat Edis mengomongkan itu aku masih ngumpul donasi. Tidak, aku bilang aku nggak ada lagi. Nah, baru yang ketiga, mengenai 100 juta, aku belum pernah dengar. Tapi aku dengar waktu itu di Room Oki pernah diucapkan itu dan suaranya sudah diverifikasi suara dia. Cuman mengenai kebenarannya aku nggak tahu. Silakan. Iya, dan ini saya klarifikasi juga, saya mohon maaf Bang Rudi, karena kita tahu hukum dan kita belajar hukum. Jadi patut harus kita edukasi bahwa deportasi itu tidak semudah yang kita bikin kalau dibilang petisi-petisi itu. Jelaskan kepada mereka yang di sana. Mereka sangat berharap sekali itu Edis harus datang ke Indonesia dan dipersekusi. Itu mereka semangat sekali waktu Bang Rudi masuk ke Komal mereka. Jadi saya mohon Bang Rudi batasi. Ekspektasi mereka beda, Bang. Itu. Jadi saya sarankan sebagai adik, saya minta Bang Rudi batasi di Komal mereka. Ini antara kita gitu. Kalau sampai ke mereka itu sudah yang cerita. Ku jelaskan ya. Kenapa aku masuk Komal mereka? Tadi sudah dijelaskan siapa dia. Aku live di tempatku langsung diserang herder. Cup, mati. Nggak sampai 5 menit, mati. Padahal belum ada ngomong apa-apa. Sudah, saya banding. Besoknya bisa lagi. Dihajar sampai 10 kali. Akhirnya, kebetulan Nandar bilang, ayolah di tempatku aja kebal. Kulihat kau diterjang terus. Oke, masuk ke tempat Nandar. Kita kan tahu, Udin Caikiti pernah berkesaksian, dia dijemput bintang 1, tapi kan tidak bisa dibawa pulang. Ya dari situ aku paham bahwa si Edis bagaimana mau dibawa dia pulang. Ya kata si Edis pun dia nggak bisa dibawa pulang, ya aku bilang aja suka-suka. Tapi coba kalian lah, siapa tahu berhasil. Kan itu. Karena kawanku ya, cerita. Sampai ada yang 2 miliar lah, 1 miliar. Tunggu dulu. Ya lanjut aja. Karena kawanku cerita pernah ada yang sukses memulangkan orang dideportasi dari Amerika itu, orang Indonesia hanya melaporkan ke ICE itu tadi. Nah, kemudian naiklah Bunda Irma atau Rahma itu ya, Bunda apa? Mila. Dia bilang gini, orang ini kan lucu. Mana mungkin dia mau ngasih aku uang 2M? Memang 2M itu 2 juta. Dia menawarkan untuk memulangkan, bukan untuk aku pertama, untuk memulangkan Jadi. Ya, saya ada di bawah itu, saya dengar. Nah, dia siapkan uang 2M. Kemudian Ripa bilang, Pak Wawan nambah enggak? Ya dari saya 1M, jadi 3M. Untuk memulangkan Jedis, bukan dikasih untuk aku. Tetapi kata Bunda Mila, kalau berhasil nanti, Jedis pulang, dia mau ngasih aku uang. Tapi dengan catatan aku kasih alamat lengkap Jedis gini-gini. Memang aku on. Uangnya aja belum ada nampak. Kecuali Bunda Mila itu betul-betul kaya. Ditransfernya aku langsung 300 juta. Ini 10% uang muka katanya. Barulah aku gemetar. Ini belum ada. Aduh, langsunglah herder Edis menebar fitnah. Bahkan series menebar fitnah. Aku katanya sudah menerima uang 3M. Untuk memenjara. Tidak ada, itu semua bohong. Silakan. Ya, kalau itu kita mengerti. Itu cuma gimmick. Jadi begini, Bang Rudi, teman-teman yang lain tentang diksi dan aksara nama orang, Musafir hindari. Tetap Musafir bilang Bang Rudi, tetap tidak ada tambah-tambahan embel-embel di belakang, gitu. Jadi saya mohon juga teman-teman yang typing di bawah yang bukan berhadapan dengan persoalan ini, cukuplah Bang Rudi dengan Bang Edis. Oke, yang memberikan saya mau potong ya. Saya mau potong nih. Ya. Bagi saya begini ya, bisa nggak kita semuanya ingin bisa memperdamaikan Bang Rudi dengan Bang Edis? Supaya bisa melebar-lebar, ya. Bisa tidak kita memperdamaikan Bang Rudi dengan Bang Edis? Bisa Bang. Nah ini, jadi kita jangan lagi bicara kemana-mana. Habis itu tadi ada yang Bang Rudi tadi berkata begini ya kepada kita semuanya. Bang Rudi sudah 4 kali minta maaf. Berusaha minta maaf. Nah pertanyaan saya kepada Bang Rudi, kalau memang Bang Rudi sudah berusaha
4 kali minta maaf, kenapa tiap hari seolah-olah Bang Rudi menyerang Bang Edis? Itu dulu Bang. Bisa Bang jelaskan? Habis itu kita jangan kemana-mana ya. Kita ingin memperdamaikan mereka. Jelaskan. Kita orang Kristen. Oke, silakan Bang Rudi. Aku jelaskan. Jadi si Edis bingung, dari mana kau dapat data-dataku katanya kan. Aku bilang begini. Mana tadi aku balik kamera kok belum terbalik juga ya. Nah ini. Ini. Aku bilang sama si Edis, kelebihanku Dis, aku lebih dahulu terkenal dari kau. Jadi penggemarku banyak di USA dan bekerja di segala bidang. Makanya info kalian sudah aku pegang semua. Untuk Henry Tarigan, aku tahu dia belum jadi warga negara USA dan masih ilegal. Kata gampangnya, dari orang yang mengaku dapat data dari kawannya. Dan kawannya dapat info dari sok katul bekatul teman-teman. Nah, itulah riwayatnya. Kan sudah pernah aku bilang. Di saat kalian bahagia, semua kalian ceritakan sama kawan-kawan. Namun mereka kan bisa tersinggung karena hal kecil. Dan begitu ada momen, langsung meledak-meletup ya. Kutunjukkanlah aku mengajak dia berdamai. Ini. Ini. Ya. Dibilangnya gini. Kau terus pun yang bahas. Lihatlah kontenmu tiap hari bahasanmu hanya Edis dan Edis. Kubilang. Itu untuk mencerdaskan herdermu. Kalau kau mau kita damai, kita live berdua, dan aku mau mengaku salah. Aku mau mengaku salah. Dirimu juga dong, biar Oten semua tentram. Dan kau bisa lanjut galang donasi untuk cita-citamu. Karena aku akan mundur, Dis. Jadi biarlah kalian di sana, aku sudah 52 tahun. Dan aku mau jadi pengacara. Ini sudah kusampaikan, terus kukirim ini status Facebookku. Nah, apa isinya? Kekeliruan dalam kasus saya dan Edis adalah tidak ada yang mau mendamaikan. Yang ada meminta atau memaksa aku untuk mengalah. Bukan mendamaikan, tetapi mereka meminta dan memaksa aku mengalah. Itu namanya sistem belah bambu. Yang satu diinjak, yang satu dinaikkan. Ya nggak bisa lah. Aku bukan orang on sekali. Izin Bang Rudi, izin Bang Pendi. Ya. Gini, kalau saran saya gini, baiklah kita berdamai. Kalau gini, undanglah Bang Edis sama Bang Sangder Barters itu saling memaafkan. Jangan jangan lagi melebar kemana-mana. Jangan lagi melebar-lebar kemana-mana. Soalnya ini sudah masuk ke komunitas Islam. Kita malu jadi orang Kristen gara-gara sedikit. Jadi ributnya berkepanjangan. Kami saya sendiri. Oke, pertanyaan saya langsung kepada Karos Diana. Siapa yang bisa mewakili? Siapa yang bisa mewakili Bang Edis ya untuk memanggil Bang Edis untuk menghubungi Bang Edis supaya kedua orang ini bisa berdamai di mana sajalah ya, di Komal siapapun. Yang jelas dua orang ini bisa berdamai. Sebelum kita lanjut nonton teman-teman ya, pastikan kalian siapkan cemilan dan minuman terbaik teman-teman untuk menemani keseruan kalian menonton para Polikardus serta kesaksian para mualaf. Dan minuman terbaik tentu saja selain menyegarkan juga harus menyehatkan teman-teman ya. Jadi jangan cari minuman yang cuma segar tapi tidak menyehatkan. Karena di luar sana banyak minuman yang segar, enak diminum, tapi tidak baik untuk tubuh. So, apa minuman yang bagus untuk tubuh kita dan juga rasanya enak? Tentu saja Maudi Madu teman-teman ya. Madu asli dari Mualaf MC teman-teman. Dan satu botol ini hanya 40.000 dan kita punya banyak varian teman-teman ya. Madu hitam Baduy untuk vitalitas, madu Teos yang ada rasa asam-asamnya, dan madu hutan Baduy yang berasal dari hutan Baduy, dan madu akasia, bagus untuk tenggorokan. Bagi teman-teman yang ingin beli, silakan cek di link deskripsi, sudah ada link Tokopedia maupun Shopee. Dan bagi teman-teman yang tidak bisa membeli lewat online tersebut, bisa melalui nomor WA yang tertera di bawah ya. Silakan langsung cek keranjang kita. Iya, akan ada bongkar-bongkar aib ya teman-teman antara Rudy Iskariot dengan Ibu Francisca. Di mana Ibu Francisca kemarin sudah membahas bahwa Rudy Iskariot
itu sangat tidak pantas mengatakan Edis adalah saksi Yehova. Karena orang tuanya, mamanya sendiri itu adalah saksi Yehova. Dan hal itu dibenarkan oleh Rudy Iskariot. Artinya apa yang disampaikan Ibu Francisca, ini infonya A1. Ini yang teman-teman harus ambil poinnya ya. Kita nggak akan bahas mamanya. Nggak akan bahas mamanya. Orang sudah meninggal ya wes gitu kan. Ngapain dibahas gitu. Dan nggak ada hubungannya juga. Kejahatan yang dilakukan oleh Rudy Iskariot, harus Rudy Iskariot yang tanggung. Bukan keluarganya. Anak tidak menanggung dosa orang tua. Ya, dosa waris itu nggak ada teman-teman. Jadi apa yang dilakukan Rudy Iskariot, ya Rudy Iskariot yang tanggung. Anaknya pun tidak menanggung. Anaknya, istrinya juga tidak menanggung, teman-teman. Jangan kita seperti mereka ya, suka sekali menarik-narik orang lain. Ini teman-teman muslim harus camkan. Terus kalau kita lihat teman-teman, Rudy Iskariot ini menyerang Edis, sekarang minta maaf sama Edis, lantaran terpojok, dan mulai fokus melawan GBI Kairos. Saya agak bingung, kenapa tidak mau mengembalikan hak orang? Daripada ribut, daripada nanti anakmu bunuh diri gitu kan. Kan Rudy Iskariot selalu ngomongnya gini, nanti ya, anak saya sudah besar, sudah SMA, teman-temannya akan bilang, bapakmu tukang mencuri donasi orang, ya, membiarkan orang masuk penjara dan tidak diurus. Padahal donasinya banyak, padahal dia galang donasi gitu kan. Bapakmu koruptor, anaknya akan dibully seperti itu. Kenapa Rudy Iskariot nggak mikir apa yang dilakukan kepada GBI Kairos itu akan berdampak ya kurang lebih seperti itu juga. Bahkan bisa jadi lebih besar. Teman-teman anaknya nggak kenal sama Edis. Mungkin saja 3-4 tahun lagi Edis masih eksis, video tersebut masih viral, mungkin ditonton. Tapi kemungkinannya sangat kecil. Betul tidak? Kemungkinannya kecil. Kalau kita bandingkan dengan kemungkinan anaknya dibully lantaran bapaknya mengusir jemaat GBI Kairos. Itu lebih besar kemungkinan anaknya dibully. Kenapa saya bilang gitu? Yang pertama, anak Rudy Iskariot dari kecil bergereja di GBI Kairos. Istrinya bergereja di GBI Kairos. Hanya Rudy Iskariot yang jadi tukang parkir dulu. Betul nggak? Dia jadi tukang parkir. Anaknya ikut sekolah minggu di GBI Kairos. Teman-temannya jemaat GBI Kairos. Kira-kira teman-temannya ngomong apa nih? Bapaknya, ya, bapaknya dari anak Rudy Iskariot ini mengusir mereka semua. Dibully nggak? Kira-kira dikata-katain nggak? Itu aja kalian pikir. Jadi kalau Edis punya kasus itu jauh. Tapi GBI Kairos ini kota duri, kota kecil. Ya, kota kecil teman-teman. Mulut ke mulut cepat. Itu anak istrinya ke pasar, kemanapun pasti dibilangin. Oh ini kamu ya. Bapakmu itu kan, si Rudy Iskariot itu kan, yang mengusir GBI Kairos. Kurang hajar sama hamba Tuhan. Jahat sekali. Menggalang donasi, tetapi direbut bangunan dan juga gedungnya, semua barangnya. Jahat sekali bapakmu. Pasti dibilang kayak gitu. Kenapa yang sudah pasti di depan mata bukan diberesin sama Rudy Iskariot ini? Ini yang saya bingung gitu. Kenapa nggak beresin itu? Yang udah jelas-jelas akan terjadi, teman-teman. Tapi ya namanya juga Rudy Iskariot ya. Kalau Edis itu kan kemarin dia bisa pansos. Kalau GBI Kairos, dia mau pansos apa? GBI Kairos nggak terkenal. Terkenalnya mungkin di kota duri. Di medsos nggak terkenal. Nggak ada untungnya. Kan gitu. Kalau Edis ada untungnya karena mau menyinggung donatur-donatur. Nah, jadi memang beda teman-teman ya. Jadi sebenarnya dia nggak peduli dengan anaknya. Yang dia pedulikan adalah bagaimana bisa pansos melalui kasus ini. Kalau dia memang peduli anaknya, GBI Kairos ini yang akan duluan dia bereskan. Anaknya jemaat di situ. Kalau sekarang udah pindah ya, pindah ke gereja dia kan. Tapi yang pasti kan tetap kenal semua. Kota kecil teman. Dan saya rasa penonton-penonton di sini juga banyak yang tinggal di kota kecil. Yang kalian tahulah kekeluargaannya seperti apa dan bagaimana kencangnya kabar-kabar beredar. Kamu hari ini ya jatuh dari pohon aja, nggak sampai nanti sore udah tahu nih satu kampung kamu jatuh dari pohon. Betul nggak? Apalagi sampai mengusir GBI Kairos teman-teman ya, gereja diusir. Apa nggak viral itu? Harusnya itu diliput di berita itu ya. Ini kok lucu juga ya. Besok kita panggilin wartawan lah teman-teman ya. Ini GBI Kairos nanti kita coba bantu mediasi lah ya. Kita bantu untuk nyarikan wartawan untuk meliput mereka. Nah, ini boleh juga ya.
sebagai bentuk sesama anak bangsa, toleransi, saya nanti akan coba bantu untuk carikan media-media yang bisa meliput nasib mereka ini, GBI Kairos ya, agar ini bisa diangkat menjadi berita nasional nih. Ada seorang pria tidak tahu diri, menggalang donasi, terus mengusir. Malah tahu ini viral dan bisa diundang Deddy Corbuzier, ya, Denny Sumargo, Dr. Richard, gitu kan. Ya kita usahakanlah Bu Francisca ini bisa didengar oleh banyak orang, oleh satu Indonesia kalau perlu ya. Kita bantu agar dia didengar. Ini yang paling penting teman-teman. Oke, sip ya. Bagi teman-teman yang setuju, silakan tulis komentar kalian. Kita akan angkat kasus ini agar jadi berita nasional. Bagi teman-teman yang ingin mendukung, silakan bantu share teman-teman. Bantu share berita ini supaya semua orang tahu ada penzoliman yang terjadi. Apapun ceritanya, mereka saudara sebangsa kita. Tidak bisa kita biarkan ada kezoliman terjadi ya. Apalagi Islam kan yang besar. Kita yang abangnya. Kita yang harusnya mengayomi, melindungi mereka. Melindungi minoritas ini yang udah minoritas dizolimi lagi sama yang minoritas lagi. Apa ini teman-teman? Kan begitu. Ya kita dukung. Buat Bu Francisca, silakan hubungi saya. Ya, kita akan bantu. Tentu saja kita akan upayakan bantu agar keadilan bisa ditegakkan. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.